Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim wa nafa'ana bihi wa bi'ulumuddin bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, teman-teman dan sedulur dari jamaah GH yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan umur panjang, rezeki yang banyak, bisa buat beli karangan, beli sawah, bisa buat naik haji, dan diberikan kepada anak, putu, saudara-saudara yang membutuhkan, dan ditasarufkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam kita panjatkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai, gimana cara-cara kita waktu melihat orang kesurupan, atau pas lagi ada orang diruqyah kesurupan, atau lagi ada orang kena jin, itu sangat mudah sekali untuk menarik jinnya. Mari sebelum kita memulai acara itu, kita rajin baca sholawat. Insya Allah dengan sholawat kita selalu diberikan rezeki yang cukup, umur panjang, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak putu dan saudara sekitar semua menjadi soleh dan solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama bersolawat. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurin tati wa syirri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syirri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syirri sari fi syairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insya Allah kalau kita rajin baca sholawat,
insya Allah semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita yakin. Ketika kita membaca sholawat itu yang pertama harus yakin. Sebelum kita memulai membaca sholawat, kita terlebih dahulu wudhu. Ambil air wudhu. Setelah itu kita duduk, menghadap ke kiblat, kita tafakkur minta sama Allah dan membaca sholawat. Insya Allah segala urusan apapun ketika kita rajin baca sholawat, insya Allah semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah beserta para malaikat itu rajin baca sholawat. Sampai Allah pun sendiri perintah sama para malaikat itu untuk baca sholawat. Apalagi kita orang biasa, kiai bukan, ustadz bukan, habaib bukan, orang biasa yang tidak luput dari dosa, banyak dosanya, iri, drengki. Di dalam tubuh kita itu selalu mengalir sifat iri, sifat drengki, sifat riak, sifat takabur, itu selalu ada. Hanya itu kita harus rajin baca sholawat, harus rajin baca istighfar. Diusahakanlah setiap sholat paling tidak baca istighfar itu 100, baca sholawat 100. Seumpama pengen dicicil ya, ya baca ya 20 kayak gitu. Yang penting rajin baca sholawat, insya Allah keluarganya itu sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ketika kita membaca sholawat, kita harus benar-benar yakin kepada Allah. Nah, ini saya berikan cara biar kita itu tidak selalu bingung kalau ada tetangga atau saudara yang kesurupan. Biasanya kan ada tetangga atau saudara atau orang jauh yang kesurupan. Agar kesurupannya itu cepat sembuh, lagi kesurupan itu jangan, kalau lagi kesurupan kan biasanya ada yang kesurupan ngamuk, itu ada yang mendelik tok, itu ada yang teriak-teriak, itu ada yang meronta-ronta, itu ada yang main jotos pukul, itu ada orang yang kesurupan. Macam-macam lah posisi kesurupan. Kalau memang posisi kesurupan itu ya kita satu, tidak usah panik. Yang kedua itu duduk tenang, dan orang yang kesurupan itu jangan langsung dipegangi kuat-kuat. Jangan, kalau nanti dipegang kuat-kuat, jin yang ada di dalam tubuhnya itu merasa sangat kuat. Jadi jinnya itu meronta. Biasanya kan kalau ada orang kesurupan, biasanya langsung dipegang 2 orang, 3 orang, 4 orang. Itu malah jinnya itu malah tambah kuat. Kita sudah tahu kalau jin masuk ke dalam tubuh manusia, itu jinnya jin yang sangat lemah. Itu dengan mudah sekali itu bisa dikeluarkan. Yang penting yakin, kayak gitu. Yang pertama, seumpama kesurupan kok bisa dikasih air minum. Ambil air minum, air putih kayak gini, ini ambil air putih saja. Ini dibacakan sholawat, ya, sholawatnya nuridat, sholawat nuridat. Kalau seumpama sholawat nuridat tidak hafal, ya sholawat yang hafal aja. Itu apa yang mudah, biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Terus baca Fatihah 1 kali, ditiupkan sambil tarik nafas. Ditiupkan. Nah, setelah itu diminumkan, ya, diminumkan orang yang kesurupan. Kalau seumpama susah untuk diminumkan, dicipritkan. Dibedakan ke mukanya, itu ambil air, dicepretkan di mukanya orang yang kesurupan. Nah, kalau masih teriak-teriak, itu nanti kamu kalau sudah pakai air kok masih teriak, airnya ditaruh. Itu yang kesurupan kan suruh duduk,
Kalau seumpama susah untuk duduk, suruh diam, dan jangan dipegangi kuat-kuat. Tanya, Assalamualaikum. Tanya. Kalau seumpama kok susah untuk ditanya, kalau mau bicaranya itu susah, cukup pegang ininya saja. Pegang ininya sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim, terbuka yang mengunci lehernya. Tarik nafas gini, Allahu Akbar, tarik. Insya Allah terbuka. Yang tadinya tidak bisa bicara, langsung bisa bicara karena mulutnya ini terkunci. Lah cara bukanya cukup baca bismillah sambil tahan nafas. Insya Allah orang yang kesurupan nanti bisa bicara. Lah setelah bisa bicara kita tanya. Sebelumnya kita pakai uluk salam, Assalamualaikum. Kalau seumpama dia mau menjawab, Alhamdulillah. Kalau tidak mau menjawab, jangan dipaksa. Itu jangan dipaksa. Masalahnya jin yang ada di dalam tubuh manusia itu, kadang-kadang jin itu balas dendam karena jin yang dikeluarkan dari dalam tubuh manusia itu dengan dipaksa dan tidak ada kompromi dulu. Kalau kompromi dulu itu insya Allah tidak ada balas dendam. Makanya banyak yang balas dendam, jin-jin yang masuk dalam tubuh ditarik dengan secara paksa akhirnya balas dendam. Itu ada. Itu makanya kalau seumpama bagi yang sudah mengamalkan ilmu-ilmu ruqyah atau praktisi atau orang-orang yang biasa menangani kasus-kasus kayak gitu, tolong jangan ditarik, dipaksa. Masalahnya bangsa lelembut, bangsa jin, setan, yang masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa didakwah dengan syariat-syariat Islam. Insya Allah dengan didakwah dengan syariat-syariat Islam, kok suruh membaca 2 kalimat syahadat, suruh ikrar kepada Allah, insya Allah jin itu mau. Yang penting kita dengan sabar mengajak komunikasi sama jin, insya Allah dengan cepat jinnya juga mau berkomunikasi dan insya Allah mau masuk Islam. Lah seumpama kok jinnya mau komunikasi tapi tidak mau masuk Islam, ya kita tidak usah paksa. Ya seumpama kamu sudah masuk di dalam tubuhnya si fulan ini, lah kamu tidak mau keluar kenapa? Sudah betah. Lah karena sudah betah di situ ya, sudah betah di situ, kamu tanya, kasihan ini karena kamu masuk ke dalam tubuhnya. Lah masuk ke dalam tubuhnya lah, kasihan dia dagian mau usaha mau ibadah kan susah. Kalau kamu itu tidak mau masuk ke dalam Islam, pengennya saya keluar dari dalam tubuh si fulan ini. Insya Allah asal kita sabar, asal kita nanya baik-baik, jin yang ada di dalam tubuhnya si fulan insya Allah keluar. Nanti kalau mau keluar, ya saya mau keluar, lewatnya mana? Tanya, lewatnya mana? Terserah. Kalau seumpama lewatnya mana terserah. Biasanya itu lewatnya ubun-ubun juga bisa, tengkuk sini juga bisa, ini tengkuk belah sini ini juga bisa. Itu tanya jinnya. Nah kalau seumpama tidak mau membaca syahadat, berarti jinnya kan masih kafir. Kasih nama, kamu kasih nama, mau kamu kasih nama. Kalau seumpama tidak mau dikasih nama dan tidak mau membaca 2 kalimat syahadat, tapi mau keluar, ya udah keluarkan saja, kamu kembali ke alam kamu kembali ke tempatnya, kayak gitu. Insya Allah dari anggota-anggota praktisi dan lain-lainnya yang biasa menangin kayak itu tidak ada unsur dendam. Bangsa jin itu tidak ada unsur dendam, jin, setan, dedemit itu tidak ada unsur dendam, asal kita bisa rembuk dengan bangsa lelembut. Makanya itu di dunia ini tidak ada yang sakti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang sakti. Nah, apalagi bangsa jin, bangsa setan, genderuwo, kuntilanak dan semuanya itu tidak ada yang sakti. Itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia itu sangat lemah kekuatannya. Makanya kalau ada orang kesurupan itu bacakan doa kalau bisa pakai air putih, kalau tidak cukup dengan doa-doa saja, dengan ayat-ayat ruqyah. Kalau ayat-ayat yang paling mudah itu cukup dibacakan sholawat dan membaca Fatihah. Itu sangat mudah. Ditempelkan tangannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ditempelkan pada si fulan ya, ditempelkan. Ditempelkan pada dadanya atau ditempelkan pada sini. Itu tidak apa-apa. Yang muda itu ditempelkan. Seumpama tidak ditempelkan dengan telunjuk jari pun bisa. Ditelunjuk jari. Kalau perempuan ini pakai sarung tangan ya. Kalau perempuan ini harus pakai sarung tangan. Kalau meruqyah perempuan yang bukan muhrimnya harus ada pendampingan, ada suaminya, ada saudaranya. Yang penting ada pihak ketiga biar tidak menimbulkan madharat, biar tidak menimbulkan fitnah. Kalau seumpama orangnya itu pakai minum sudah tidak bisa air minum, cukup dipegang dipegang sininya atau dipegang sininya enggak apa-apa. Yang penting dipeganglah sininya itu enggak apa-apa. Kalau seumpama kalau dipegang cukup pakai telunjuk kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil nunjuk kayak gini, membaca Fatihah dan membaca ayat kursi. Nah, terakhir membaca sholawat Nabi sambil ditunjuk kayak gini. Nanti kalau sudah glebek, kalau ada setannya itu udah glebek, langsung ditanya setelah didakwai kok sudah mengaku dengan agama Islam dan mau syahadat, kita keluarkan. Cukup ditarik. Kalau mau mengeluarkan cukup ditarik saja. Kalau memang doanya terlalu panjang, cukup ditarik sini aja dengan bacaan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Sambil tahan napas ditarik ke atas. Kalau semua mau tarik sini cuma Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Langsung tarik. Insyaallah metode ruqyah itu sangat banyak sekali. Tergantung kita keyakinan dan tergantung kita percayanya yang gimana. Yang penting ruqyah itu tidak mengandung tenaga dalam dan ruqyah tidak keluar dari syariat Islam. Itu ilmu ruqyah. Karena apa? Karena ruqyah yang dibaca itu ayat-ayat suci Al-Quran. Yang dibaca itu ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi. Itu tidak ada bid'ahnya, tidak ada. Itu semua kita cuma baca ayat-ayat ruqyah, semua dan sembuh dan tidak kesembuhannya itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu tidak perlu panik. Apalagi seorang praktisi kok mau pengobatan itu kayak gitu sangat panik kayak gini kayak inilah. Itu memalukan. Ya makanya itu kita pengobatan seseorang, yang penting diniati ibadah sama Allah. Itu diniati ibadah ya. Jangan sampai kita pengobatan sama seseorang ada tujuan-tujuan tertentu. Itu jangan. Kalau memang orangnya ini benar-benar kesurupan kena jin, bilang aja kena jin. Kalau memang ini cuma biasa saja ya bilang biasa saja. Itu. Yang penting bagi praktisi atau peruqyah jangan mengkaitkan segala sesuatu dengan yang ada di sebelahnya. Itu kayak gitu. Nanti tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Biasanya orang itu kalau sudah kemasukan jin, portalnya udah terbuka. Biasanya itu sangat mudah sekali untuk kemasukan jin lagi. Kayak gitu. Apalagi masuk ke tempat-tempat wingit. Itu gampang sekali kemasukan jin. Gitu. Nah portal gaib yang ada di dalam tubuh manusia itu bisa tertutup. Siapa yang mampu menutupnya? Dirinya sendiri. Praktisi itu tidak bisa menutup. Tidak bisa menutup. Orang sakti pun tidak ada yang bisa menutup portal gaib itu. Yang bisa itu dirinya sendiri. Ketika kita dibacakan doa tapi portalnya sudah tertutup sama praktisi sudah ditutup. Tapi karena dia sering ngalamun, suka marah-marah, suka iri, drengki, macam-macam, portalnya ini nanti terbuka lagi, akhirnya jin bisa masuk lagi ke dalam tubuh. Yang penting bagi kita semua selaku umat Islam
ya kita harus mendapatkan syiar Islam. Tapi kita ingat, hablum minallah, hablum minan nas. Kita sesama manusia jangan saling membenci dan saling mengejek. Apalagi kita sama-sama umat Islam kok saling mengejek, saling membenci, itu jangan. Dengan umat lain pun kita tidak boleh menghina dan tidak boleh mengejek. Biarkanlah orang yang menghina, yang mengejek, kita doakan, meminta sama Allah agar orang itu disadarkan, mudah-mudahan cepat sadar. Yang penting kita hidup di dunia ini cuma sementara. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini adalah hiasan belaka. Nah, karena dunia ini adalah hiasan, kita rajinlah, pandai-pandailah kita menjaga lisan kita. Karena kalau kita tidak pandai menjaga lisan, akhirnya terjerumus kita ke jalan yang tidak benar. Jangan kita ikuti orang-orang yang mengadu domba, iri, dreng, itu jangan kita ikuti. Kita ikuti orang-orang yang memang di jalur-jalur yang benar. Baik itu orangnya kiai, ulama, atau gus, atau siapa sajalah. Kalau memang jalurnya itu tidak benar, jangan kita ikuti. Jalurnya itu yang bikin kita itu keruh, bikin kita berantem, itu jangan kita ikuti. Yang penting kalau jalurnya itu benar, masih tetap di jalan Allah, mengikuti Rasulullah, ikuti al ulama warasatul anbiya, insya Allah itu berkah kalau kita mengikuti para ulama. Insya Allah bagi siapa saja yang mau mengamalkan doa-doa itu, monggo saya persilahkan untuk mengamalkan. Insya Allah doa dan ijazah itu kalau sudah diijazahkan, sudah saya sarankan, yang mau mengamalkan monggo diamalkan, itu nanti ada magnetnya. Apapun segala bentuk, apapun kalau sudah diijazahi itu insya Allah bermanfaat dan ada daya magnetnya, dan insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur, apabila ada kesalahan dari saya, mudah-mudahan tetap diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.